Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pendidikan agama Islam dengan tema membangun interaksi ideal dengan Al-Quran. Sebelum memasuki materi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulidia Mutaharo, NIM terakhir 493. Nama saya Dia Puan Marani dengan NIM terakhir 510. Perkenalkan, nama saya Doni Dwi Saputra, NIM terakhir 500. Perkenalkan, saya Salma Salsabila, NIM terakhir 509. Di sini kami akan menjelaskan materi yang pertama, definisi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kedua, bentuk interaksi ideal bersama Al-Quran. Dan ketiga, fungsi masjid. Materi yang pertama yakni definisi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, definisi. Secara etimologi, Al-Quran diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Al-Quran, yang berarti sesuatu yang dibaca. Secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Arti dari bacaan yang sempurna yakni tidak ada bacaan lain yang bisa menandingi Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai pemutus hukum dalam arti dan perangkat perselisihan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Juga sebagai pemimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, Al-Quran juga sebagai peringatan dan pengingat bagi manusia, juga sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Materi selanjutnya yakni bentuk interaksi ideal bersama Al-Quran. Interaksi secara bahasa berarti saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Interaksi bersama Al-Quran bukan hanya tentang apa yang berhubungan dengan teks-teks Al-Quran itu sendiri, tetapi termasuk juga bagaimana cara menerapkan substansi ayat-ayat Al-Quran pada kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan berbagai bentuk interaksi bersama Al-Quran, diantaranya sebagai berikut. Pertama yakni membaca Al-Quran atau Al-Tilawah. Interaksi pertama yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Ada beberapa etika dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Mengenai yang pertama, Al-Quran harus dibaca secara tartil, dibaca sesuai dengan kaidah tajwid, pengucapan huruf yang benar, mengikuti salah satu qiraat yang diakui, serta tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Yang kedua, sebagian ulama menganjurkan untuk melakukan hal dalam membaca Al-Quran, yaitu bersiwak, membaca isti'adah, menghadap kiblat, memilih tempat suci, serta bersuci dari hadas. Yang kedua yaitu mendengarkan Al-Quran atau al-istima'. Selain membaca Al-Quran, interaksi lain yang dapat kita lakukan adalah dengan mendengarkan Al-Quran. Melalui media sosial, kita bisa mendengarkan berbagai qori melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan merdu dan khusyuk. Hal tersebut bisa menjadi dorongan untuk kita agar selalu dekat dengan Al-Quran. Selain itu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dapat menumbuhkan energi positif dari dalam tubuh pendengarnya. Yang ketiga yaitu menghafal Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang sudah kita baca secara terus-menerus atau istiqomah dan diulang-ulang akan membuat kita bisa menghafal sedikit demi sedikit ayat Al-Quran yang kita baca. Keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran pemberi syafaat bagi yang membaca, memahami, dan mengamalkan. Selanjutnya ada orang yang menghafal Al-Quran dijanjikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Al-Quran menjadi hujah atau pembela bagi yang membaca dan pelindung dari azab api neraka. Keempat yaitu memahami isi dan kandungan Al-Quran atau al-tadabbur. Pengertian tadabbur adalah aktivitas memahami makna ayat Al-Quran, merenungi kandungannya, mengambil pelajaran darinya, dan berusaha mengamalkannya. Pentingnya bagi kita untuk selalu mentadabburi makna kandungan Al-Quran dapat menghindarkan kita dari miskonsepsi dalam menjalankan tuntutan agama Islam. Hal ini berdampak pada jalan yang kita ambil ketika sedang dirundung masalah atau menghadapi ajakan orang-orang yang nantinya akan menyesatkan kita. Salah satu metode tadabbur yang praktis disampaikan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu agar orang yang membaca Al-Quran dianjurkan untuk mengulang-ulang ayat yang dibaca untuk mentadabburi.
Yang kelima, yakni mengamalkan Al-Quran. Selain kita membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran, menghafalkan, dan mentadaburi kandungan ayatnya, kita juga perlu mengamalkan kandungan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Membaca tanpa mengamalkan ayat Al-Quran dapat membuat kita berperilaku di luar apa yang sudah kita interaksikan dengan Al-Quran selama ini. Namun, jika kita mengingat-ingat kandungan Al-Quran lalu mengamalkannya, maka insya Allah kita tidak akan berbuat hal-hal yang menyeleweng dari apa yang dituntun oleh Al-Quran. Jika kaum muslimin ingin menjadi umat yang mulia, maju dan berperadaban, bahkan bisa memimpin dunia, maka tidak ada solusi lain kecuali harus sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran. Yang keenam, mengajarkan Al-Quran atau At-Ta'lim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi menjelaskan bahwa sebaik-baiknya kita adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran jika dilakukan dengan tulus dan penuh kesungguhan adalah bagian dari aktivitas dakwah yang sangat dianjurkan dan dipuji oleh Allah. Mengajarkan Al-Quran atau Ta'limul Quran di sini tidak hanya mengambil bentuk pengajarkan secara membacanya saja, tapi juga bisa berupa ragam bentuk pengajaran lain seperti mengajarkan terjemahannya, tafsirnya, tulisannya, seni membacanya, hafalan, tata bahasa, sastra, sejarah, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan ilmu Al-Quran sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Materi selanjutnya yaitu fungsi masjid. Fungsi masjid dari waktu ke waktu terus meluas, membuktikan bahwa kesadaran dan pemahaman umat Islam terhadap pemanfaatan masjid semakin meningkat. Secara umum, fungsi masjid dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi pertama dan utama masjid adalah sebagai tempat ibadah. Contohnya, 1. Jamaah sholat, 2. Jamaah sholat Jumat, 3. Tadarus Al-Quran, 4. Majelis taklim, dan kelima, kegiatan keagamaan lainnya. Fungsi pendidikan. Fungsi menjadi dalam aspek pendidikan dapat dilakukan dengan mengisi mengenai kajian keislaman. Ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial dari masjid misalnya bisa berupa program kesehatan dan poliklinik untuk masyarakat sekitar, donor darah, dana sosial, penyantunan untuk anak yatim, penantunan jenazah, pelayanan pada musafir, ibnu sabil, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, fungsi ekonomi. Fungsi masjid dalam aspek ekonomi dapat dilakukan dengan melayani masyarakat sekitar. Lembaga ekonomi dan sosial tersebut bisa didirikan dalam naungannya yayasan atau takmir. Masjid yang fokus pada kegiatannya yaitu pengoptimalan fungsi masjid melalui aktivitas, penghimpunan, dan pengolahan dana zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, didaya gunakan bagi kepentingan dakwah dan syair Islam, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para kaum du'afa.